Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng lucu kisah si kancil cerdik dan buaya. Dongeng ini menceritakan kisah kancil yang kelaparan bertemu buaya di tepi sungai. Kancil berteriak dan mengganggu tidur buaya-buaya. "Hai kancil, diam kau. Kalau tidak, aku makan nanti kamu," kata salah satu buaya. Kancil mengatakan bahwa dia datang ke tepi sungai untuk menyampaikan pesan dari raja hutan. Ia mengatakan bahwa raja hutan ingin memberikan hadiah pada mereka. Kancil lalu meminta buaya-buaya di sungai berkumpul. Ia mulai menghitung buaya di sungai lalu kabur. Berkat kecerdikannya, dia berhasil lolos dari buaya-buaya yang lapar. Lalu apa pesan moral dari kisah tersebut? Cerita kancil dan buaya ini yang mengajarkan kita tentang kecerdikan yang disalahgunakan. Ibu bisa mengajarkan si buah hatinya untuk tidak berbohong dan menyalahgunakan kecerdikan yang bisa merugikan orang lain. Kisah atau dongeng semut dan belalang. Dongeng hewan lucu ini menceritakan kisah belalang yang amat malas. Suatu hari, belalang yang sedang bersantai melihat semut lewat sambil membawa biji jagung ke sarangnya. Belalang lalu meminta semut bergabung bersamanya untuk bersenang-senang. Semut menolak dan memberitahu belalang bahwa dia sedang bersiap mencari makanan untuk cadangan di musim dingin. Di musim dingin, makanan akan langka dan sulit dicari. Belalang mengabaikan cerita semut karena dia tak mau repot. Akhirnya, musim dingin pun tiba dan belalang tidak memiliki makanan untuk bertahan hidup. Ia kesusahan bertahan hidup di musim dingin. Hal ini berbanding terbalik dengan semut. Di musim dingin, semut justru sedang menikmati jagung dalam kehangatan di sarangnya. Lalu, sahabat Badru, apa pesan moral dari kisah tersebut? Dari kisah semut dan belalang ini kita dapat belajar bahwa bekerja keras dapat membuahkan hasil yang baik. Jangan menjadi anak malas dan dengarkan nasihat positif dari teman dan orang di sekitar kita. Dongeng Aji Saka. Pada dahulu kala ada sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan yang diperintah oleh raja bernama Prabu Dewata Cangkar yang buas dan suka memakan manusia. Setiap hari sang raja memakan seorang manusia yang dibawa oleh patih Jugul Muda. Sebagian kecil dari rakyat yang resah dan ketakutan mengungsi secara diam-diam ke daerah lain. Di dusun Medang Kawit hiduplah pemuda yang bernama Aji Saka yang sakti, rajin dan baik hati. Suatu hari,
Aji Saka berhasil menolong seorang bapak tua yang sedang dipukuli oleh 2 orang penyamun. Bapak tua yang akhirnya dijadikan ayah angkat oleh Aji Saka itu ternyata pengungsi dari Medang Kamulan. Mendengar cerita kebiasaan Prabu Dewata Cangkar, Aji Saka berniat menolong rakyat Medang Kamulan. Singkat cerita, Aji Saka tiba di Medang Kamulan yang sepi. Sementara di istana Prabu Dewata Cangkar sedang murka karena Patih Jubul muda tidak membawa korban untuk sang Prabu. Dengan beraninya, Aji Saka menghadap Prabu Dewata Cangkar dan menyerahkan diri untuk disantap oleh sang Prabu dengan imbalan tanah seluas serban yang digunakannya. Saat mereka sedang mengukur tanah sesuai permintaan Aji Saka, serban terus memanjang sehingga luasnya melebihi luas kerajaan Prabu Dewata Cangkar. Prabu marah setelah mengetahui niat Aji Saka sesungguhnya. Namun dengan sigap Aji Saka melilit kuat tubuh sang Prabu yang kemudian dilempar ke laut hingga hilang ditelan ombak. Aji Saka kemudian dinobatkan menjadi Raja Medang Kamulan serta memboyong ayahnya ke istana. Berkat pemerintahannya yang adil dan bijaksana, Aji Saka mengantarkan kerajaan ke zaman keemasan. Lalu apa pesan moral dari cerita ini? Ternyata cerita ini mengajarkan kita untuk menjalankan amanah hendaklah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab orang yang memegang dan menjalankan amanah dengan baik akan mendapatkan kehormatan di kemudian hari. Kisah atau dongeng selanjutnya, si kancil mencuri ketimun. Suatu hari hutan sedang dilanda musim kemarau panjang yang membuat semua makanan habis. Kancil pun kebingungan mendapatkan makanan dan terpaksa keluar hutan untuk mencari makan karena tak ingin mati kelaparan. Saat berjalan keluar hutan, Kancil tiba-tiba menemukan ladang timun yang besar. Seketika muncul keinginannya untuk melahap semua timun-timun di ladang tersebut. Ide untuk mencuri pun muncul. Diam-diam, Kancil memakan timun-timun di ladang tanpa sepengetahuan Pak Petani. Ia pun menjadi terbiasa dan sering diam-diam mencuri timun untuk dimakan di hari-hari berikutnya. Namun, ulah nakal Kancil ini akhirnya diketahui. Ia marah. Pak Petani pun marah dan berusaha menjebak Kancil agar tak mencuri lagi timun-timun di ladang. Pak Petani membuat orang-orangan sawah dari kayu dan batok kelapa untuk menakut-nakuti Kancil. Benar saja, keesokan harinya Kancil yang kelaparan datang ke ladang timun. Ia lalu kaget dan takut melihat ada orang yang menjaga ladang Pak Petani. Kancil tidak tahu bahwa itu adalah orang-orangan sawah. Ia pun bersembunyi dan menunggu sampai orang itu pergi dan untuk mencuri timun. Tapi meski sudah lama menunggu, orang sawah itu tak kunjung pergi. Kancil akhirnya menyerah dan kembali pulang tanpa membawa ketimun. Lalu apa pesan moral tersebut? Dari cerita dongeng ini kita bisa mengajarkan anak untuk tidak menirukan sifat Kancil. Jelaskan pada si kecil, jelaskan kepada anak-anak kita
bahwa mencuri seperti kancil adalah perbuatan yang buruk dan dibenci oleh banyak orang. Itulah kisah singkat yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.